Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryati dengan NIM J1B018030. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi pertemuan 345 dari mata kuliah Rancang Bangun Irigasi Lahan Kering. Baik, langsung saja pada materi ketiga, yaitu teknologi konservasi tanah mekanik. Konservasi tanah mekanik adalah semua perlakuan fisik mekanis yang diberikan terhadap tanah dan pembuatan bangunan ditujukan untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi serta meningkatkan kelas kemampuan tanah. Teknik konservasi tanah ini dikenal pula dengan sebutan metode sipil teknis. Kemudian untuk perlakuan fisik mekanis terhadap tanah tetap diperlukan meskipun metode sipil teknis bukan menjadi pilihan utama. Namun perlakuan fisik mekanis seperti pembuatan saluran pembuangan air atau SPA atau bangunan terjun masih tetap diperlukan untuk mengalirkan sisa aliran permukaan yang tidak terserap oleh tanah. Teknik konservasi mekanik yang juga perlu dipertimbangkan bila masalah erosi sangat serius atau teknik konservasi vegetatif dinilai sudah tidak efektif lagi untuk menanggulangi erosi yang terjadi. Kemudian penerapan teknik konservasi tanah secara mekanik juga akan lebih efektif dan efisien apabila dikombinasikan dengan teknik konservasi tanah vegetatif. Kemudian macam-macam teknologi konservasi tanah mekanik itu terdiri dari yang pertama ada teras. Teras ini merupakan metode konservasi yang ditujukan untuk mengurangi panjang lereng, kemudian menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah. Teras ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada teras bangku atau teras tangga, kemudian teras bulut, teras kredit, teras individu, dan teras kebut. Kemudian yang kedua ada rorak. Rorak ini merupakan tempat atau lubang penampungan atau peresapan air. Dibuat di bidang olah atau saluran peresapan. Pembuatan rorak ditujukan untuk memperbesar peresapan air ke dalam tanah dan menampung tanah yang tererosi. Kemudian yang ketiga ada mulsa vertikal atau sludge mulch. Mulsa vertikal ini juga dapat dikembangkan sebagai alternatif untuk memudahkan pemanfaatan sisa tanaman di lahan pertanian. Kemudian yang keempat ada barisan batu. Barisan batu ini dibuat untuk mengikuti kontur dan berfungsi untuk meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah dan mengurangi aliran permukaan serta erosi. Dapat pula digolongkan sebagai teknik konservasi sipil teknis. Selanjutnya ada bedengan. Bila bedengan tersebut dibuat untuk mengikuti kaidah-kaidah konservasi tanah, maka bedengan tersebut dapat pula berfungsi untuk menanggulangi aliran permukaan dan erosi. Kemudian selanjutnya ada saluran drainase. Tujuan utama dari pembuatan saluran drainase ini adalah untuk mencegah genangan dan mengalirkan aliran permukaan sehingga air mengalir dengan kekuatan tidak merusak tanah, tanaman, dan atau bangunan konservasi tanah lainnya. Kemudian yang ketujuh ada saluran pengelak. Saluran pengelak ini berfungsi untuk mencegah masuknya aliran permukaan dari bidang lahan di lereng bagian atas ke lahan pertanian, di mana aliran tersebut dapat menyebabkan terjadinya erosi atau gangguan terhadap komponen lahan lainnya, misal tanaman, bangunan konservasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan itu ada saluran teras. Saluran teras pada teras bangku merupakan saluran yang terletak pada perpotongan antara bidang olah dan tampingan teras. Kemudian yang kesembilan ada saluran pembuang atau bangunan terjun. Saluran pembuang air atau SPA ini merupakan saluran drainase yang dibuat untuk mengalirkan air dari saluran pengelak atau saluran teras ke sungai atau tempat penampungan dan atau pembuangan air lainnya. Kemudian lanjut ke materi keempat, yaitu
teknologi konservasi air pada pertanian lahan kering. Teknologi konservasi air pada pertanian lahan kering prinsipnya adalah untuk penggunaan air yang jatuh ke tanah seefisien mungkin dan pengaturan waktu aliran yang tepat sehingga tidak terjadi banjir yang merusak pada musim hujan dan terdapat cukup air pada musim kemarau. Konservasi air ini dapat meningkatkan pemanfaatan dan komponen hidrologi yaitu air permukaan dan air tanah, dan juga dapat meningkatkan efisiensi pemakaian air irigasi. Kemudian pengelolaan air permukaan atau surface water management itu meliputi yang pertama pengendalian aliran permukaan, yang kedua pemanenan air, dan yang ketiga meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah, yang keempat pengolahan tanah, dan yang kelima itu penggunaan bahan penyumbat tanah dan penolak air, dan juga yang terakhir itu ada melapisi saluran air. Kemudian untuk pengelolaan air bawah permukaan tanah atau subsurface water management itu dapat memperbaiki drainase, pengendalian perkolasi atau deep percolation dan aliran bawah permukaan. Kemudian yang ketiga ada perubahan struktur tanah lapisan bawah. Yang ketiga, tujuan teknologi konservasi air itu adalah untuk meningkatkan masuknya air ke dalam tanah melalui infiltrasi dan pengisian kantong-kantong air di daerah cekungan, mengurangi kehilangan air melalui evaporasi dengan cara teknik pemanenan air atau water harvesting dan teknologi pengelolaan kelengasan tanah. Kemudian untuk efisiensi penggunaan air, yaitu banyaknya hasil yang didapatkan per satuan air yang digunakan, yang dapat dinyatakan dengan kilogram bahan hang per meter kubik air. Dapat ditingkatkan dengan cara yang pertama mengurangi banyaknya air yang diberikan, kemudian yang kedua itu mengurangi kebocoran saluran irigasi, yang ketiga meningkatkan produktivitas, yang keempat penggiliran pemberian air, dan yang kelima itu pemberian air secara terputus. Kemudian untuk teknik pemanenan air ini merupakan tindakan menampung air hujan dan aliran permukaan untuk disalurkan ke tempat penampung sementara dan atau tetap permanen dan sewaktu-waktu dapat digunakan untuk mengaliri tanaman yang diusahakan pada saat diperlukan. Kemudian untuk dapat bermanfaat untuk lahan yang tidak memiliki jaringan irigasi atau sumber air bawah permukaan tanah atau groundwater. Kemudian dapat juga selain dapat dimanfaatkan untuk pengairan, air yang ditampung dapat juga digunakan untuk pemeliharaan ikan, keperluan rumah tangga, dan minuman ternak. Selanjutnya, untuk teknologi pemanenan air sangat diperlukan pada kawasan dengan karakteristik yaitu kawasan beriklim kering dan semi kering, yaitu sekitar 4 bulan kering berturut-turut sepanjang tahun atau 3-4 bulan tanpa hujan sama sekali. Kemudian untuk kawasan di mana produksi tanaman pangan terbatas karena rendahnya ketersediaan air di dalam tanah. Kemudian semua lahan yang berlereng atau bergelombang sampai berbukit dengan kondisi fisik tanah yang buruk sehingga tidak dapat menyimpan atau menahan air dalam waktu yang lama, dan daerah beriklim basah yang mempunyai periode kritis atau stres air. Keuntungan pemanenan air ini dapat berupa meningkatkan ketersediaan air bagi manusia, tanaman, dan ternak. Kemudian dapat meningkatkan intensitas tanaman, produksi, pendapatan petani, dan produktivitas ternak kerja petani. Kemudian yang ketiga, dapat mengurangi dan mencegah bahaya banjir dan sedimentasi, dan juga menampung hasil sedimentasi yang dapat dikembalikan ke lahan usaha tani. Kemudian kerugian pemanenan air ini yaitu memerlukan tenaga kerja dan biaya untuk pembangunan serta pemeliharaan rutin, mengurangi luas bahan budidaya karena sebagian besar digunakan untuk pembuatan bangunan, dan juga memerlukan kerjasama di antara petani untuk pembuatan dan saluran pembuangan airnya.
beberapa teknik pemanenan air itu dapat kita lakukan dengan cara pembuatan saluran peresapan, kemudian rorak, embung, sama mulsa vertikal. Oke, baik, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu materi tentang erodibilitas tanah, di mana erodibilitas tanah ini dapat juga disebut dengan proses kepekaan tanah terhadap erosi. Baik, langsung saja untuk proses erosi tanah. Proses erosi tanah ini terdiri dari 3 proses, yaitu penghancuran agregat, pengangkutan partikel-partikel tanah, pengendapan partikel tanah. Kemudian bentuk erosi itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu erosi lembar. Erosi lembar ini dimana pengangkutan lapisan tanah yang merata tebalnya dari suatu permukaan bidang tanah, kemudian menyumbang sedimen paling besar dibandingkan dengan bentuk erosi lainnya. Kemudian yang kedua ada erosi alur. Erosi alur ini air yang terkonsentrasi atau mengalir pada tempat-tempat tertentu di permukaan tanah, sehingga proses penggerusan tanah banyak terjadi pada tempat tersebut yang kemudian membentuk alur-alur. Alur-alur tersebut akan hilang saat dilakukan pengolahan tanah atau penyiangan. Kemudian yang ketiga itu ada erosi parit. Erosi parit ini aliran permukaan dengan volume yang lebih besar dan terkonsentrasi pada satu cekungan menyebabkan kemampuan menggerus menjadi sangat besar, sehingga kemampuan membentuk parit yang dalam dan lebar tidak dapat dihilangkan hanya dengan pengolahan tanah biasa. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi erodibilitas tanah, yaitu ada yang pertama sifat-sifat tanahnya, sifat-sifat fisik, mekanik, hidrologi, kimia, reologi atau litologi, mineralogi, dan biologi, termasuk karakteristik profil tanah seperti kedalaman tanahnya dan sifat-sifat dari lapisan tanahnya. Kemudian yang kedua itu ada faktor erosi lainnya, yakni seperti erosivitas, topografi, vegetasi, fauna, dan aktivitas manusia. Kemudian yang terakhir itu ada faktor pengelolaan atau perlakuan terhadap tanah. Sifat-sifat fisik tanah, yang pertama tekstur. Tekstur ini menunjukkan kasar halusnya tanah yang ditentukan berdasarkan perbandingan butir-butir fraksi pasir, debu, dan liatnya. Selanjutnya bahan organik. Bahan organik ini berperan pada proses pembentukan dan pengikatan serta penstabilan agregat tanah. Kemudian dapat pengikatan dan penstabilan agregat tanah oleh bahan organik dilakukan melalui peningkatan secara fisik butir-butir primer tanah oleh mycelium, jamur, dan atau akar-akar halus tanaman, dan pengikatan secara kimia. Kemudian untuk pengaruh BO itu dapat memperlambat aliran permukaan, meningkatkan infiltrasi, memantapkan agregat tanah. Kemudian untuk struktur atau agregasi tanahnya itu bentuk dan stabilitas agregat serta persentase tanah yang teragregasi sangat berperan dalam menentukan tingkat kepekaan tanah terhadap erosi. Tanah yang paling peka terhadap erosi adalah tanah yang paling rendah persentase agregasinya. Kemudian untuk jenis mineralnya, kalau jenis mineral ini sangat erat hubungannya dengan sifat-sifat tanah yang dihasilkan. Kemudian kedalaman dan sifat lapisan tanah. Kedalaman dan sifat lapisan tanah ini merupakan karakteristik profil tanah yang berpengaruh terhadap erodibilitas tanah. Kalau kedalaman tanah sampai lapisan kedap atau bahan induk akan menentukan jumlah air yang meresap ke dalam tanah. Kemudian untuk kesuburan tanahnya itu berpangkal pada kaitannya dengan pertumbuhan tanaman. Pada tanah yang relatif lebih subur, pertumbuhan tanaman akan relatif lebih baik, berdampak pada tindakan kemampuan penyerapan air oleh tanah. Mungkin sekian video presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.